Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Febriana di YouTube channel aku Feb Beauty Story. Jangan lupa buat like dan subscribe. Dan kalau misalkan kalian baru pertama kali ketemu sama videoku ini, jangan lupa untuk cek playlist video lainnya. Karena di YouTube channel ini nggak cuma ada satu video atau dua video aja, tapi ada beberapa video dan tidak cuma menjelaskan tentang eyelash extension. Oke guys, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram pribadi aku di Febriana Megawati. Nah, oke guys, di video kali ini adalah video terpisah dari penjelasan eyelash extension, karena di sini masuknya adalah playlist yang penjelasan tentang alat yang lebih detail kayak gitu ya guys. Jadi dari awal kemarin bikin video tentang bulu mata itu aku juga udah menjelaskan bahwa aku akan menjelaskan lebih rinci dan lebih detail dari masing-masing satu persatu alat supaya kalian nggak bingung lagi. Jadi kalau misalkan kalian masih ada yang bingung, silahkan kalian ulangi lagi videonya dan lebih dipahami lagi. Nah oke, di video kali ini aku akan menjelaskan lebih detail tentang pinset. Jadi dari kalian itu masih banyak banget juga yang masih bingung caranya membedakan pinset mana yang lebih bagus, kemudian pinset mana yang untuk single, double, dan juga Russian. Oke, di video kali ini aku akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah aku di sini udah punya pinset Vetus gitu ya guys, yang mereknya adalah Vetus. Jadi setiap kalian melakukan pemasangan eyelash extension, aku akan selalu mengingatkan ke kalian bahwa pemasangannya adalah menggunakan dua pinset, yaitu pinset bengkok dan juga pinset lurus. Atau kalau misalkan kalian lebih prefer untuk pakai pinset yang lurus-lurus pun nggak apa-apa, atau bengkok-bengkok juga nggak apa-apa. Maksudnya tuh dua-duanya lurus, jadi yang untuk memisahkan bulu mata asli lurus dan juga untuk pencabutan bulu mata extensionnya juga lurus, itu nggak apa-apa. Atau misalkan untuk pemisah bulu mata aslinya itu pakai yang bengkok, kemudian pencabutannya pakai yang bengkok juga nggak apa-apa. Tapi umumnya yang digunakan sama orang itu adalah lurus dan bengkok. Oke, balik lagi, di sini aku sudah punya pinset, yaitu pinset Vetus. Nah, mungkin dari kalian tuh banyak banget yang masih bingung perbedaan dari Vetus tuh apa, karena memang sebetulnya Vetus itu banyak banget serinya dan juga banyak banget warnanya gitu ya guys. Jadi ada yang warna pink, ada yang warna silver, ada yang warna hitam kayak gitu, ada yang bungkusnya hijau kayak gini, ada yang bungkusnya itu warnanya merah kayak gitu. Nah, untuk membedakan apakah pinset Vetus itu ori atau tidak, sebetulnya di sini tuh gampang banget gitu ya guys. Ini di sini tuh ada Vetus. Kalau misalkan dia ori, di sini akan ada tulisan kuningnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian belanja pinset Vetus dengan harga atau misalkan di keterangannya itu ori, pas nyampe ke kalian itu nggak ada cap kuningnya kayak gini, berarti dia nggak ori gitu ya guys. Sebetulnya ori atau enggaknya itu harusnya membedakan cuman harga, karena untuk keruncingannya pun dia sebetulnya sama-sama runcing gitu, cuman kadang-kadang beda bentuknya aja. Oke, aku akan kasih contoh ke kalian kalau untuk yang tidak ada capnya gitu ya guys. Nih aku juga udah punya yang hitam, ini juga ori. Jadi dia ada cap Vetusnya ini yang warna kuning ini. Kemudian Vetus juga mengeluarkan yang seri silvernya, aku juga punya. Jadi nih, ini Vetusnya juga ada lambangnya gitu ya guys. Nah, kalau misalkan yang nggak ada lambang orinya itu adalah seperti ini. Nah, jadi di beberapa e-commerce juga penjual itu kasih nama ini juga Vetus gitu, tapi di sini nggak ada lambangnya dan kemasannya juga beda. Kalau kemasan yang Vetus asli itu dia lebih tebel, bisa dilihat ya perbedaannya gitu. Nanti aku akan jelasin secara detail perbedaannya. Terus kalau misalkan yang lurus, biasanya itu kalau untuk yang nggak ori itu juga pilihannya itu akan lebih gendut kayak gini guys. Gitu. Kalau misalkan yang ori itu kan dia akan lebih runcing. Bentar. Oke, ini sama-sama hitam ya. Nah, ini akan lebih runcing atau lebih panjang. Kalau yang nggak ada lambang Vetusnya itu dia akan lebih gendut gitu. Kalau misalkan di aku sendiri, di tanganku sendiri itu lebih nyaman yang lebih panjang atau runcing kayak gini, karena dia lebih kecil, jadi nggak terlalu gendut banget. Tapi sebetulnya untuk keruncingannya itu sama-sama runcing, jadi nggak terlalu beda gitu ya. Nah, dia akan sama-sama runcing kayak gini. Tapi kalau misalkan kalian amat ini cara bukanya tuh beda. Kalau yang Vetus orinya kan kayak gini bungkusnya, jadi ngebukanya tuh kayak gini. Sedangkan kalau yang Vetus yang tadi atau KW-annya itu dia cuman kayak gini.
Terus untuk keruncingannya sendiri, karena ini tadi lebih panjang kan, jadi dia tuh lebih runcing nih. Tapi sebetulnya untuk keruncingan dan kerapatannya itu sama guys, nggak ada beda ya. Karena cuman antara yang ini dia lebih kecil, kalau yang ini dia lebih gendut gitu. Jadi kalau misalkan dipakai menurutku masih lebih nyaman yang ini. Tapi balik lagi nanti tergantung kebiasaan kalian. Kalian itu menggunakan yang panjang kayak gini atau yang gendut gitu. Karena nanti tangan kalian tuh lama-lama kan menyesuaikan gitu guys. Nah kemudian kalau misalkan untuk fetus itu dia ada kodenya juga. Kalau yang fetus ori itu biasanya lebih banyak kodenya, yaitu di sini tuh ada ISD 11. Kemudian kalau yang apa namanya pink itu CS 11 kayak gitu-gitu. Itu kodenya itu nanti itu adalah bentuknya. Jadi perbedaan antara bentuknya, kalau misalkan nanti kan ada nih sama-sama lurus, misalkan dari fetus yang ori pun sama-sama lurus tuh ada yang bentuknya kecil kayak gini, ada yang gendut kayak gini, tapi nanti kodenya itu beda. Jadi tergantung nanti kode yang kalian minta ke pembeli kalian itu yang mana, itu nantinya akan dikasih ke pembeli. Kecuali kalau misalkan memang pembelinya itu udah matokin, ya udah adanya cuman yang tipe ini sama yang bengkok kayak gitu guys. Nah oke, selanjutnya selain yang lurus kayak gini, fetus juga menjual yang bengkok. Kalau misalkan untuk yang bengkok sendiri tuh sebetulnya sama aja guys, mau yang warna pink ataupun yang silver gitu ya, selama dia masih yang orange gitu, sebetulnya bentuknya sama aja, cuman perbedaannya itu adalah di warnanya aja gitu. Nah kemudian kalau untuk yang fetus itu dia tipe yang bengkoknya itu kayak gini. Kalau yang KW-nya aku nggak punya. Jadi kalau misalkan untuk fetus tuh dia lengkungnya tuh lengkung yang kayak gini. Jadi bener-bener yang lengkung gitu ya. Beda dengan yang Lady Pretty ataupun yang Navina atau juga yang Nagaraku. Nanti aku akan tunjukin ke kalian. Nah, kalau misalkan nanti kalian dari awal belajarnya itu sudah terbiasa pakai yang lengkungannya kayak gini, kalian akan lebih mudah menggunakan yang kayak gini. Cuman kalau aku dari awal belajar adalah aku menggunakan Lady Pretty sama Nagaraku gitu ya guys. Jadi aku akan lebih gampang menggunakan Nagaraku atau yang Lady Pretty, atau kalau misalkan Lady Pretty itu biasanya dikasih nama juga Navina. Nah kalau yang Lady Pretty atau yang Nagaraku tuh lengkungannya kayak gini. Jadi kalian bisa ngebedain antara yang fetus itu lengkungannya beda nih. Tuh, kalau misalkan yang fetus itu lengkungannya dia akan lebih melengkung. Kalau misalkan yang ini tuh kayak nyiku aja gitu. Nah, kemudian kalau untuk yang fetus sama yang Lady Pretty itu tingkat keruncingannya untuk yang bengkoknya itu lebih runcing yang fetus gitu. Kalau yang Lady Pretty atau yang Navina ini dia runcing, tapi dia nggak yang runcing banget. Ibarat kalau kita pegang kayak gini tuh dia masih aman. Kalau ini dia tuh agak lebih bahaya gitu ya. Tapi kalau untuk pencabutan bulu mata atau pemisahan bulu mata sebetulnya lebih enak yang runcing gitu guys. Nah kalau misalkan kalian nih lebih prefer pakai yang lengkungannya cuma nyiku kayak gini, nggak sampai yang melengkung banget kayak gini, yang punyanya si apa namanya fetus ini, kalian kalau misalkan mau nyari yang ini tapi lebih runcing, kalian juga bisa pakai yang Nagaraku gitu ya. Nah kalau yang Nagaraku tuh aku bengkoknya itu kemarin punya, cuman aku cariin tuh nggak ada. Cuman yang lurusnya itu adalah kayak gini nih, dia ada lubang-lubangnya kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian ketemu di Shopee atau di Tokopedia atau di Lazada atau di e-commerce apapun, ketemu sama pinset yang ada lubang-lubang-lubangnya kayak gini, berarti dia dari Nagaraku gitu. Untuk apa namanya kenyamanannya yang lengkung itu pun aku lebih nyaman untuk pakai yang ini ataupun yang Nagaraku karena dia nggak terlalu bengkok gitu ya. Tapi kalau untuk ringannya diginiin sebetulnya sama aja sih, nggak ada yang lebih ringan juga gitu ya. Jadi untuk fetus, fetus yang ori, fetus yang KW, kemudian untuk yang Nagaraku ataupun apa namanya yang Lady Pretty itu dia tetap empuk, jadi nggak bikin tangan kita cepet capek gitu ya. Cuma kalau untuk yang Nagaraku ini memang keruncingannya itu bagus banget karena dia lebih runcing daripada yang Lady Pretty, tapi dia nggak lebih kaku gitu ya guys. Nah kemudian untuk harganya, kalau yang fetus itu dia yang paling mahal. Jadi dia lebih mahal daripada yang Nagaraku dan juga yang Lady Pretty gitu ya. Untuk tingkat harganya itu sebetulnya yang lebih mahal adalah fetus yang ori. Kemudian fetus yang KW itu juga murah, sebetulnya sekitar berapa ya aku lupa. Pokoknya paling mahal itu fetus yang ori. Kemudian yang nomor 2 itu yang Nagaraku. Yang nomor 3 itu yang Lady Pretty gitu. Kemudian baru yang fetus KW.
Tapi kadang-kadang juga ada yang ngejual kayak Vetus KW-nya itu dia harganya sama sih sama yang Nagaraku ataupun yang ini Lady Pretty gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau tanya Kak, kalau yang untuk masing-masing itu tuh bungkusnya kayak gimana, aku akan kasih tunjuk ke kalian. Kalau yang Vetus Ori itu bungkusnya seperti ini. Jadi di sini akan ada tulisan Vetus. Kemudian kalau misalkan kalian beli yang Vetus KW itu nanti bungkusnya seperti ini, hampir mirip tapi dia nggak ada tulisan Vetus emasnya itu. Kemudian untuk yang Lady Pretty bungkusnya akan seperti ini. Nah ini kuning ya, jadi ini bisa disebut juga Lady Pretty atau Navina biasanya. Nah kalau untuk yang Nagaraku jarang banget dapat bungkusnya, tapi biasanya tuh dia udah ada pengamannya kayak gini nih. Jadi ada tutupnya kayak gini. Masing-masing apa namanya pinset biasanya ada sih tutupnya kayak gini. Nah untuk pinset yang aku jelasin barusan atau yang barusan aku jelasin adalah pinset lurus yang bisa untuk memisahkan bulu mata tipe apapun kalian mau pemasangan apapun, mau itu single, double ataupun Russian, kalian tetap bisa menggunakan atau wajib untuk menggunakan pinset yang lurus ini untuk memisahkan bulu mata asli si klien ketika kalian melakukan pemasangan. Nah untuk yang bengkok tadi yang udah aku jelasin, jadi yang tipe yang mau bengkoknya seperti ini ataupun yang cuma nyiku kayak gini aja, ini untuk pemasangan biasanya itu double atau single atau misalkan kayak 3D gitu-gitu tuh masih bisa. Tapi kalau untuk pemasangan Russian yang kalian itu mau pemasangannya bener-bener tebel banget, sebaiknya kalian menggunakan pinset yang lebih siku lagi. Nah biasanya untuk pinset yang lebih siku lagi itu yang ngeluarin itu dari Vetus atau kalau enggak Lavere. Bentuknya tuh kayak gini. Aku ada sebetulnya cuman kayak aku cariin tuh nggak ketemu-ketemu di mana. Jadi nanti kalau misalkan kalian untuk pemasangan Russian itu kalian menggunakan pinset yang seperti ini. Nah kalau untuk pinset yang siku bener-bener siku 90 derajat kayak gini ya, itu jangan digunakan 90 derajat ya, 90 derajat kayak gini jangan digunakan untuk pemasangan single ataupun double. Biasanya untuk pencabutannya akan lebih susah karena fungsinya udah ada sendiri-sendiri gitu guys. Nah kalau misalkan kalian tanya nih sama aku Kak, lebih suka pakai pinset yang mana? Kalau ditanya lebih suka pakai pinset yang mana, aku lebih suka pakai pinset yang sikunya cuman kayak gini. Jadi nggak terlalu melengkung banget. Jadi ketika pemasangan ketika pencabutan bulu mata eyelash extension aku gak akan merasakan kesusahan. Tapi yang kayak tadi di awal aku bilang, semuanya tergantung kalian awal belajar itu kalian menggunakan pinset seperti apa, karena nantinya tangan kalian tuh akan menyesuaikan sendiri pinset mana yang biasa kalian gunakan gitu ya guys. Yang jelas dalam pemilihan apa namanya pinset eyelash extension yang paling penting adalah keruncingannya. Semakin pinset itu makin runcing berarti akan lebih mudah digunakan dan akan lebih mudah kalian pencabutan dan pemisahan bulu mata asli gitu guys. Nah terus aku ada lagi nih, kalian itu kan biasanya kan ada beberapa yang kayak ya udahlah aku beli pinset yang murah-murah kayak gitu. Jangan sampai salah juga guys, karena di sini aku juga punya yang mereknya apa Laiwang gitu. Biasanya kalau Laiwang ini tuh harganya murah banget, Laiwang atau Goi itu biasanya murah banget. Tapi kalau Goi itu bentuknya sama-sama kecil kayak gini, dia kecil banget. Jadi dia lebih pendek daripada yang pinset-pinset tadi aku jelasin gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian beli kayak gini, ruginya adalah pinsetnya tuh nggak runcing sama sekali. Jadi di ujungnya tuh dia tumpul. Mau yang lurus, mau yang bengkok ataupun yang lurus itu sama-sama tumpul. Untuk yang ini, untuk yang lurusnya nanti untuk memisahkan bulu mata kalian akan lebih kesusahan. Terus untuk yang bengkoknya, untuk pengambilan atau pencabutannya juga kalian akan ngerasain kesusahan karena kita butuh pinset yang runcing. Sedangkan untuk merek yang Laiwang itu dia tumpul gitu. Jadi nanti kalian akan susah dalam pengambilan bulu mata ataupun pemisahan bulu mata asli. Nah, buat kalian yang sering banget nih nanya, Kak, better beli kayak alat eyelash extension itu yang paketan atau yang gimana gitu ya, atau misalkan nih ada yang nanya juga jual paket eyelash extension gitu atau enggak. Aku biasanya nggak akan menyediakan paket eyelash extension atau dalam bentuk paket kayak gitu. Mungkin dari kalian tuh ada yang berpikiran kalau misalkan pembelian paket itu akan lebih murah. Oke, kalau misalkan kalian membeli paket eyelash extension dengan harga yang murah, kualitasnya pun akan sama, pasti kualitasnya akan akan murah juga gitu guys. Seperti misalkan nih kalian belanja alat 250, kalian udah dapat alat komplit.
Tapi biasanya kalian amatin aja yang dipasang oleh e-commerce itu pasti biasanya tuh kayak gini-gini nih, pinset-pinset yang kayak gini, terus bulu mata yang kaku kayak gitu. Kalau misalkan untuk pertama kali latihan kalian menggunakan bulu mata yang murah, buat aku tuh nggak apa-apa karena itu pemakaiannya istilahnya tuh kalian pakai abis dibuang kayak gitu kan. Cuman kalau misalkan untuk pinset kemudian kayak manekin yang ibaratnya itu penggunaannya akan jangka waktunya itu akan lama, itu akan kasihan di kalian aja gitu. Nanti kalau misalkan kalian udah mahir, kalian tuh akan beli alat lagi yang bagus. Jadi mending sekalian kalau misalkan memang kalian pengen belajar eyelash extension dan kalian mau menekuni dunia itu, saranku tuh kalian udah langsung beli alat-alat yang bagus. Kecuali kalau misalkan bulu matanya itu untuk latihan kalian beli yang murah itu nggak apa-apa gitu ya guys. Karena sekarang gini, misalkan aku kasih saran ke kalian, kak better kakak beli aja yang satuan, ibaratnya itu disesuaikan aja sama kebutuhannya kalian, kalian malah bisa milih, dan itu harganya itu nggak akan paling tuh selisihnya dikit banget kok sama yang ibaratnya tuh udah paketan. Misal katakan gini, kalian beli satuan total harganya 500.000, ketika kalian beli paketan itu harganya misalkan jadi 450 atau 480, tapi dengan standar atau kualitas yang berbeda. Kalian harusnya lebih milih yang satuan dong, dengan kalian tuh lebih bebas pilih mana aja yang kalian mau pakai gitu. Dan untuk lem eyelash extension aku juga udah selalu kasih tahu ke kalian, kalian tuh beli lem eyelash extension itu mending yang bagus atau yang kecepatan keringnya itu cepet juga. Biasanya yang aku tahu di beberapa e-commerce kalau misalkan mereka jual paketan itu pasti lemnya itu lem yang standar atau lem yang biasanya itu keringnya itu akan lama. Jadi nanti di situ kalian udah satu nih beli dapat pinsetnya yang tumpul, itu akan susah banget buat pencabutan. Yang kedua, kalian akan dapat lem yang kecepatan keringnya juga lama yang membuat latihan kalian juga akan makin lama kayak gitu guys. Jadi saranku kalau misalkan kalian mau beli alat, better kalian beli alat satuan aja sesuai yang udah aku jelasin dari awal alat-alat itu sampai mungkin di pinset gitu ya guys. Nah selanjutnya adalah cara perawatannya. Setelah kalian udah tahu nih, udah bisa nentuin oh aku mau beli pinset yang mana sih, yang tipenya mana yang harus aku beli kayak gitu. Cara perawatannya adalah ketika kalian udah punya pinset eyelash extension dua-duanya ini ya, kalian juga harus menjaga kebersihannya gitu. Jadi kalau misalkan kalian baru belajar, biasanya yang terjadi adalah banyak banget lem eyelash extension yang akan nempel di pinset ini. Mungkin dari beberapa kalian tuh ada yang bersihinnya langsung dilap aja pakai tisu. Padahal kalau misalkan kalian lap pakai tisu, itu nanti akan makin nempel di sini, jadi susah dan itu tuh nggak bersih. Kalau misalkan kalian mau nanya, mau tahu cara ngebersihinnya, bisa kalian menggunakan remover. Jadi direndam remover, baru habis itu lemnya udah luntur gitu kalian lap. Atau cara simpelnya itu adalah ngebersihinnya kayak gini nih. Misal nih yang kotor, berarti ini yang ditarik gitu. Jadi kalau misalkan apa namanya mau ngebersihin yang ini pun tinggal gini aja, kalau nggak ditarik ke bawah kayak gini. Nah selain teknik ini tuh, selain membersihkan pinset dari lem yang udah nempel, itu juga bisa merapatkan kembali pinset kalian. Misalkan nih kalian sering pakai pinset, kemudian kayak pinsetnya tuh sering jatuh atau misal nggak sengaja ketindih apa kayak gitu, dia ngerenggang ataupun bengkok, kalian bisa balikin lagi dengan cara kayak gini gitu guys. Nah jadi kalau misalkan kalian punya pinset, tolong setiap kalian selesai penggunaan itu dibersihkan supaya tidak ada lem yang menempel di sini, dan juga usahakan pinset ini jangan sampai jatuh. Karena nanti kalau misalkan jatuh, ini kerapatannya akan berbeda. Sedangkan kalau misalkan kalian punya pinset yang bengkok ini, kerapatannya itu udah nggak bagus, untuk pencabutan bulu mata biasanya akan susah. Kalau misalkan kalian nyabut bulu mata double, kemudian atau Russian kayak gitu, biasanya akan gampang banget ambiar gitu loh. Tahu ambiar gak sih? Maksudnya nggak nyatu gitu. Misalkan kalian cabut yang harusnya bawahnya itu nyatu, tiba-tiba mereka nyebar semua. Karena biasanya untuk pinsetnya itu sudah kerapatannya itu udah jelek gitu. Dan kalau misalkan nih kalian mau mencabut bulu mata, usahakan itu posisinya kayak gini ya guys. Gitu. Jadi yang ini tuh lurus. Nah, kenapa aku lebih suka pakai pinset yang kayak gini? Karena dia lurus dan untuk pencabutan tuh lebih enak ketimbang yang fetus gitu. Kalau ini kan dia harus bener-bener kayak gini nih, harus berdiri banget. Kalau yang tadi, kalau yang misal kayak Nagaraku ataupun yang fetus ini, Nagaraku ataupun yang Lady Pretty ini kan dia bisa agak miring kayak gini nih. Beda kan gitu ya guys. Jadi tapi nanti tergantung selera kalian aja lagi. Yang jelas aku cuman mau ultimatum ke kalian, kalau misalkan kalian pilih pinset, pilih aja yang runcing, terus kerapatannya bagus, mahal dikit nggak apa-apa. Yang penting kalian punya apa namanya alat-alat yang berkualitas. Jadi jangka panjangnya pun akan
awet, dan kalau misalkan kalian penggunanya juga akan memudahkan kalian dalam pemasangan bulu mata eyelash extensionnya gitu guys. Nah itu aja tadi penjelasan tentang pinset. Selanjutnya mungkin aku akan mereview alat-alat yang lain atau akan menjelaskan lebih detail alat-alat yang lain, jadi jangan sampai kalian ketinggalan video-videonya, dan pantengin terus video aku dan nyalakan tombol lonceng kalian supaya setiap aku update video kalian akan dapat notifikasinya. Dan mungkin segitu aja, jangan lupa follow Instagram pribadi aku di Febriana Megawati, and see you.